Sementara itu pemirsa, ratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berunjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK untuk mendesak Bupati Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Di mana aksi unjuk rasa damai mendesak lembaga anti rasuah KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkereta-apian Kementerian Perhubungan. Ratusan warga Pati ini tiba di Jakarta menggunakan 10 bus. Aksi digelar damai dan berharap mendapat pengawalan aparat. Dan untuk mendukung keberangkatan massa kali ini, AMPB membuka posko sejak 19 Agustus lalu hingga terkumpul donasi mencapai 187 juta rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari KPK, pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan kami Ismalia langsung dari lokasi. Selamat siang, rekan Ismalia, seperti apakah pergerakan massa dari Pati yang saat ini sudah menyerahkan surat ke KPK? Ya, selamat siang Pram. Untuk pergerakan massa dari Pati saat ini memang massa masih terus menduduki atau masih terus bertahan di depan KPK untuk terus menyuarakan suara mereka. Namun memang saat ini sehingga sudah pukul 1 siang mereka masih terus duduk di depan KPK, masih terus menyuarakan tuntutan mereka yang dimana tuntutannya diantaranya adalah menetapkan Sudewo sebagai tersangka dan meminta KPK untuk mengeluarkan surat rekomendasi yang nantinya akan diberikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Sudewo sebagai Bupati Pati. Dan memang tadi juga masyarakat atau wakil dari massa dari Bupati ini melakukan audiensi dengan pihak KPK. Mereka bilang bahwa KPK saat ini juga sedang menimbang permintaan dari masyarakat Pati yang datang ke KPK untuk menyuarakan suara mereka. Mereka diminta menunggu, tapi hingga saat ini dari KPK belum ada pernyataan resmi. Dan sebagai informasi juga Pram, ada sekitar 350 warga Pati yang datang ke KPK pada pukul 8 pagi tadi dan sekitar ada 7 bis yang sudah terparkir di seberang atau di sebelah Gedung Merah Putih. Yang dimana juga sebagai informasi dari Sudewo sendiri, Bupati Pati ini juga sudah datang ke KPK beberapa hari yang lalu untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada periode 2018 hingga 2022. Kembali ke Anda, Pram. Dari warga Pati hari ini, apakah unjuk rasa masih akan terus dilakukan hingga esok hari? Ya, Pram, bisa diulang pertanyaannya? Ya, Ismalia, selain dari kasus Bupati Pati yang diarahkan di KPK, hari ini juga menjadi sorotan adalah pemeriksaan mantan Menak Yakut Khalil Qomas di KPK. Seperti apa pemeriksaannya hingga siang hari ini? Ya, betul sekali Pram. Selain massa dari Pati yang datang ke KPK saat ini, pada hari ini mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga datang ke KPK untuk dipanggil kedua kalinya memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota haji. Tadi Yakut datang ke KPK membawa map biru yang mungkin ini adalah sebuah barang bukti atau hal yang memang mau disampaikan ke KPK. Tadi datang sekitar pukul 9 didampingi oleh kuasa hukumnya. Namun sampai saat ini pemeriksaan masih terus berjalan. Sebagai informasi juga Pram, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan kuota haji ini dari KPK sudah menggeledah beberapa lokasi, diantaranya rumah dari ASN Kementerian Agama dan juga rumah dari mantan Menteri Yakut Khalil Qomas sendiri yang ditemukan beberapa barang bukti atau diamankan beberapa barang bukti seperti kendaraan roda 4, dokumen dan juga ada barang-barang digital yang nantinya dari barang digital itu akan diekstrasi, akan ditelusuri kemana dana ini mengalir. Sampai saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung dan nantinya kami akan terus mengupdate apa saja pertanyaan atau jalannya pemeriksaan Yakut Khalil Qomas. Pram. Baik, Ismalia Maidasari melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, dugaan korupsi kuota haji bermula saat Presiden ke-7 RI Jokowi melakukan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Diplomasi tersebut menghasilkan tambahan 20.000 jemaah.
Berdasarkan aturan, tambahan kuota haji tersebut dibagi berdasarkan persentase, yakni 8% atau 1.600 untuk jemaah haji khusus dan 92% atau 18.400 untuk jemaah haji reguler. Namun di lapangan, pada saat pelaksanaan diduga ada penyelewengan dari 20.000 kuota haji tambahan dibagi dua. Kembali bersama kami di Ayu Siang, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hari ini. Yakut akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji 2024. Ya, pemirsa, pemanggilan Yakut hari ini merupakan yang kedua. Sebelumnya, Yakut dipanggil pada 7 Agustus lalu. Saat itu, Yakut diperiksa selama 4 jam oleh penyidik. Kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama 2023 hingga 2024 telah sampai tahap penyidikan, namun KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut. Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya, pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 besok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN terhitung sejak Senin besok. Eko dan Uya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Partai Golkar juga menonaktifkan kadernya Adis Kadir dari keanggotaan DPR RI terhitung 1 September 2025. Hal ini dilakukan sebagai upaya partai memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI
dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut para ketua umum parpol telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR RI yang telah menyampaikan pernyataan keliru. Selain itu, Presiden Prabowo menyebut DPR juga dipastikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan soal besaran tunjangan anggota DPR RI. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan sikap ke depan atas situasi tanah air. AHY setuju menolak tunjangan DPR RI yang menjadi tuntutan masyarakat. Ia juga minta agar kader Demokrat menjaga sikap dan lisan untuk tidak menyakiti hati rakyat. Tentunya saya juga menyampaikan pesan-pesan serupa agar seluruh kader Partai Demokrat termasuk khususnya para wakil rakyat baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota bisa bukan hanya menjaga diri, ingat menjaga lisan itu penting sekali, jangan menyakiti perasaan masyarakat.
hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat, janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat terkait dengan kritik, termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan yang dianggap kurang tepat dihadapkan dengan situasi saat ini, apalagi ada sejumlah anggota dewan yang mungkin mengungkapkannya secara kurang simpatik. Kami dengan tegas mengatakan menolak. Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak karena sekali lagi suasana dan situasinya belum tepat. Setelah sebelumnya diisukan mengundurkan diri, Sri Mulyani justru muncul di rapat Kabinet Paripurna. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Minggu sore. Rapat yang berlangsung selama 2 jam dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan mundurnya Sri Mulyani tidaklah benar.